Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan final project kami, mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pembimbing Bu Reni Aryani. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, saya Safira Mahabatul Anita sebagai moderator, dan rekan saya Ahmad Alvito Chodori, Miranda Pakpahan, Nesa Putri Nazwa, Kevin Kiveda, dan Siti Fatimah yang berhalangan hadir pada hari ini. Untuk pembahasan yang pertama mengenai latar belakang akan dibahas oleh Alvito. Kepada Alvito dipersilakan. Oke, makasih untuk moderator. Saya akan membacakan latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, organisasi memiliki kebutuhan mendesak untuk memanfaatkan teknologi secara efektif guna meningkatkan efisiensi proses internal, termasuk dalam perekrutan anggota baru. Teknologi informasi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek operasional organisasi, termasuk dalam manajemen SDM. Proses para tukang yang dulunya bersifat manual dan memakan waktu kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien melalui penggunaan teknologi digital. Salah satu langkah penting meningkatkan proses para tukang adalah dengan menggunakan website organisasi sebagai pengganti formulir online konvensional seperti JForm. Selain dengan perkembangan teknologi dengan pergeseran preferensi pengguna, pengoptimalan website organisasi dapat menjadi solusi yang lebih responsif, mudah diakses, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lanjut bawah. U- UKM Cinema sebagai sponsor proyek tim ini menginginkan website mereka bisa dimainkan secara optimal, termasuk dalam perekrutan anggota baru. Para calon anggota diharapkan dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai UKM Cinema lalu mendapatkan diri dari situs yang sama. Hal ini memberikan fleksibilitas dibandingkan dengan formulir konvensional. Selain itu, website dapat memfasilitasi pengguna multimedia seperti video, galeri foto, dan materi promosi lainnya. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dari menarik bagi calon anggota. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Vito. Untuk selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan proyek kami akan dijelaskan oleh Nesa. Kepada Nesa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang dimana kami menggunakan metode pengembangan yaitu ACD atau Activity Center Design. Yang pertama, tahap observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati situs web UKM Cinema Universitas Jambi dan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak terkait. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang kedua, penelitian UX pada website UKM Cinema Universitas Jambi menemukan pentingnya memahami kebutuhan pengguna. Hal ini dibuktikan dengan penerapan fitur klasifikasi detail untuk memudahkan pengguna memahami informasi dan melibatkan pengguna dalam proses pengembangan website. Yang ketiga, memasukkan dari UX research profesional menekankan pentingnya memahami kebutuhan pengguna secara mendalam melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi. Memahami kebutuhan pengguna adalah kunci dalam menciptakan desain website yang user-friendly. Website yang dirancang dengan baik akan membantu pengguna mencapai tujuan mereka dengan mudah dan efisien. Dan yang terakhir, wawancara dengan Ketua UKM Cinema, yaitu Bang Amor, dilakukan pada tanggal 5 Maret 2024 di ruang sekretariat UMKM Cinema Unja. Wawancara dilakukan dengan metode terstruktur menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti menggali informasi mengenai awal mula, seperti mahasiswa sehingga fitur-fitur terdapat dalam website disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dan di sini saya akan membacakan tentang elemen-elemen website UKM Cinema, yaitu ada homepage, yaitu banner utama dengan gambar atau video yang menarik representatif dari UKM Cinema, dan ada navigasi menu utama. Yang ketiga ada tautan ke media sosial UKM Cinema. Ada juga bagian halaman tentang kami, yaitu berisi tentang sejarah singkat UMKM, visi dan misi, struktur organisasi, serta profil tim UMKM Cinema.
Ada juga halaman kegiatan yaitu yang berisi deskripsi detail tentang setiap kegiatan termasuk tanggal, waktu, lokasi, dan informasi pendaftaran serta galeri foto dan video dari kegiatan UMKM Cinema. Ada juga halaman galeri yang berisi tentang koleksi foto dan video yang untuk menunjukkan kegiatan UMKM Cinema, prestasinya, dan lain-lainnya, seperti video dokumenter, poster film. Dan juga ada halaman kontak berisi untuk informasi kontak lengkap UKM Cinema termasuk alamat, nomor telepon, email, dan media sosial, formulir kontak, dan peta lokasi untuk UKM Cinema. Ada juga halaman lainnya yang berisi untuk halaman FAQ yang digunakan untuk menjawab pertanyaan umum tentang UKM Cinema. Dan yang terakhir ada konten website yaitu untuk akurat tentang organisasi, kegiatan, dan prestasinya, serta konten-konten visual yang menarik, konten yang selalu diperbarui website UKM Cinema sendiri. Oke, pada tahap kedua, bagian reframing, yaitu penelitian ini mengidentifikasikan masalah yang dihadapi UKM Cinema terkait website mereka, yaitu calon anggota kesulitan memasukkan data sesuai syarat, proses pendaftaran memakan waktu yang lama dan rumit, kesulitan mengunggah dokumen yang diperlukan. Solusi untuk masalah ini yaitu dengan fitur halaman pendaftaran bagi calon pengguna di UKM Cinema dan halaman untuk mengunggah dan melihat hasil karyanya. Yang kedua ada motivasi UKM Cinema menambahkan halaman baru untuk mempermudah calon anggota mendaftar langsung di website, meningkatkan minat calon anggota untuk bergabung, dan menarik sponsor untuk bekerja sama. Dan yang ketiga ada subjek yaitu mahasiswa Universitas Jambi, objeknya pendaftaran anggota dan karya. Dan ada pengguna dapat mendaftarkan diri dan mengunggah karya. Pengguna dapat melihat hasil karyanya kapan saja dan admin memvalidasi anggota dan karya. Em, dan ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh pengguna yaitu mendaftarkan diri, mengupload karya dengan adanya batasan waktu, sedangkan untuk melihat karya bisa diakses kapan saja. Dan yang ketujuh, Division of Labor. Dalam website UKM Cinema ini, admin bertanggung jawab untuk memvalidasi UKM Cinema dan hasil karya, sedangkan pengguna bertanggung jawab untuk mendaftarkan diri, mengupload karya, dan melihat karya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya bagian converging akan dilanjutkan oleh Miranda. Kepada Miranda, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan tahap-tahap metode pengembangan yaitu SED yang sebelumnya dijelaskan oleh Nesa. Di sini ada tahap ketiga yaitu converging. Setelah proses pencarian masalah dengan melalui beberapa tahapan sebelumnya, converging merupakan sebuah proses pencarian solusi terhadap masalah yang ada, di mana kebutuhan user berdasarkan 6 kriteria penilaian UAQ antara lain yaitu ada attractiveness, versibility, efisiensi, defendability, stimulation, dan yang terakhir novelty. Di dalam metode converging ini terdapat juga alur pendaftaran UKM Cinema, yaitu yang pertama pembuatan formulir yang dimana membuat akun Google Forms, membuka Google Forms, membuat formulir baru, kemudian memberi judul dan deskripsi formulir. Yang kemudian juga penyebaran formulir, yaitu dengan mendapatkan tautan formulir, membagikan di media sosial, menyebarkan melalui grup WhatsApp, dan yang ketiga juga ada pengumpulan data dengan pendaftar mengisi formulir, data tersimpan di Google Drive. Terus juga ada memverifikasi data. Di sini user bisa mengunduh data dan memverifikasi data. Kemudian ada pemanfaatan data, di mana di sini ada mengolah data, melakukan seleksi, menentukan penempatan di PC, mengumumkan hasil seleksi, dan mengadakan pertemuan awal. Di dalam metode converging, di dalam tahap converging ini juga ada permasalahan penggunaan JFrog, yang dimana yang pertama keterbatasan kustomisasi. JFrog memiliki pilihan kustomisasi yang terbatas sehingga tampilan formulir kurang menarik dan profesional. Kedua, kesulitan pengolahan data. Mengolah data pendaftar dari JFrog secara manual memakan waktu dan
rawan kesalahan. Yang terakhir itu kurangnya fitur seleksi. JFrog tidak memiliki fitur seleksi yang terintegrasi sehingga proses seleksi pendaftar dilakukan secara manual. Di dalam tahap konversi ini juga terdapat pengembangan sistem web yang dimana untuk mengatasi permasalahan JFrog, UKM Cinema mengembangkan sistem web pendaftaran yang dimana alurnya itu pembuatan website. UKM Cinema membuat website dengan halaman khusus untuk pendaftaran, desain formulir pendaftaran dirancang dengan lebih menarik dan profesional menggunakan bahasa pembukaan web. Kemudian juga di sini ada solusi permasalahan dengan sistem web, yaitu yang pertama tampilan menarik. Sistem web menawarkan fleksibilitas desain yang lebih tinggi, memungkinkan tampilan yang lebih menarik dan profesional. Kemudian pengolahan data yang mudah, data pendaftar tersimpan secara otomatis dalam database terstruktur, memudahkan pengolahan, analisis, dan pelacakan data. Kemudian seleksi efektif, fitur seleksi terintegrasi seperti filter dan penilaian otomatis membuat menyaring pendaftar secara lebih efektif dan efisien, menghemat waktu dan tenaga. Kemudian komunikasi cepat. Notifikasi otomatis dapat dikirimkan kepada pendaftar, mempercepat penyampaian informasi penting dan meningkatkan transparansi proses seleksi. Di sini ada tahap yang terakhir pada metode pengembangan yaitu experimenting. Tahapan ini akan menjelaskan proses pembuatan model untuk fitur offline recruitment UKM Cinema. Ada beberapa komponen yang digunakan yaitu komposisi warna. Dalam membuat model desain offline recruitment ini, penulis menggunakan beberapa warna yang dipilih berdasarkan warna dasar logo UKM Cinema. Skema ini memiliki variasi warna yang lebih gelap dibandingkan warna logo. Di dalam laporan ini terdapat gambaran warna yang digunakan pada desain Figma UI UX untuk website Open Recruitment UKM Cinema. Untuk kedua yaitu pemilihan font. Font yang digunakan adalah Poppins dan Monstrate karena memiliki bentuk yang sederhana dan formal sesuai dengan website asalnya. Poppins digunakan untuk semua elemen, sedangkan Monstrate digunakan untuk header dan footer. Font tersebut juga digunakan pada desain web ataupun mobile masa kini. Model dibuat dengan template. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Miranda. Selanjutnya mengenai hasil pengujian akan dijelaskan oleh Kevin. Pada Kevin, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang hasil pengujian dengan menggunakan metode black box testing. Di sini ada skenario pengujian. Yang pertama adalah user mengunjungi halaman divisi atau home. Realisasi yang diharapkan sistem menampilkan 4 divisi dari home tersebut. Lalu hasil pengujiannya sistem menampilkan 4 pilihan menu divisi, yaitu ada divisi fotografi, videografi, desain, dan naskah. Nah, kesimpulannya valid atau berhasil. Di sini ada dokumentasi, tertampilnya halaman divisi. Kemudian yang kedua ada user mengklik pilihan menu divisi. Realisasi yang diharapkan user dapat melakukan registrasi sesuai divisi yang dipilih. Sistem ini menampilkan halaman registrasi, kesimpulannya berhasil. Ini merupakan dokumentasi tampilan registrasi. Kemudian di sini user melakukan registrasi. Realisasi yang diharapkan sistem menyimpan hasil registrasi. Nah, ternyata setelah dilakukan testing, sistem menyimpan hasil registrasi dan kesimpulannya berhasil. Ini merupakan dokumentasinya. Kemudian yang keempat itu ada user mengupload video. Realisasi yang diharapkan sistem menyimpan video. Nah, di sini dokumentasinya berhasil, kesimpulannya. Kemudian ada user mengecek hasil pengumuman. Di sini realisasi yang diharapkan sistem menampilkan hasil pengumuman. Sistem menampilkan hasil pengumuman dan kesimpulannya berhasil. Baik, saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Kevin. Selanjutnya, mengenai demonstrasi desain yang selanjutnya demonstrasi desain yang sudah dirancang oleh kelompok 4 akan dilakukan oleh saya sendiri. Oke, berikut desain yang sudah kami rancang. Yang pertama, kita akan masuk ke halaman home.
Oke, baik. Yang pertama, user akan diarahkan ke halaman Cinema Squad 2024. Ini merupakan halaman home setelah user mengakses Open Requirement dari halaman utama website sinemanya sendiri. Di sini ada pengantar yang berupa kalimat pembuka dan logo UKM Cinema. Kemudian ada timeline kegiatan dan selanjutnya Open Requirement yang terdiri dari 4 kategori. Nah, di sini user bisa langsung men-skip ke bagian daftar, langsung diarahkan ke bagian Open Requirement ini. Jika user ingin mendaftar, misalnya memilih peminatan fotografi, maka akan tampil halaman form untuk kategori fotografi. Di sini user bisa mengisi data-data mereka, dan saat mereka mengisi untuk foto KTM, bisa mengklik tombol upload, kemudian di sini pilih file akan diarahkan ke File Explorer. Setelah user memilih foto, maka akan memencet tombol upload dan nama file akan muncul di sini. Setelah semuanya terisi, akan dipencet tombol submit, lalu akan muncul notifikasi seperti ini. Selanjutnya user akan diarahkan kembali ke halaman utama, di mana di sini mereka dapat melihat timeline kegiatan. Untuk proyek kami mengenai Open Requirement UKM Cinema ini hanya difokuskan kepada formulir Open Requirement-nya, pengumpulan karya, dan pengumuman akhir saja. Sementara untuk 4 tahap lainnya tidak dilakukan di dalam web. Selanjutnya adalah pengumpulan karya. Di sini user akan melihat video-video yang sudah diupload oleh user lain. Nah, jika mereka ingin mengupload video mereka, mereka bisa scroll ke bawah dan memasukkan link video mereka di sini. Kemudian pencet upload dan muncul notifikasi video berhasil diupload. Nah, selanjutnya mereka akan menunggu kembali sesuai dengan timeline tadi. Nah, selanjutnya yaitu pengumuman akhir. Di sini, user akan diarahkan untuk mengisi NIM mereka. Kemudian cek, jika mereka lolos, jika NIM yang mereka cek lolos, maka akan muncul pengumuman seperti ini. Namun, jika mereka gagal, maka akan muncul pengumuman seperti ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.